Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi podcast ya, teman-teman. Jadi hari ini saya bersama dengan Musta dan Siap, saya siap. Fahmil dan hari ini kita mau podcast, mau bahas tentang tentang apa ya? Bagus yang berhubungan dengan anak muda lah. Oke, yang berhubungan dengan anak muda. Jadi malam ini kita pengen membahas yang berhubungan dengan anak muda. Anak muda. Jadi kalau sebelumnya apa kabar dulu ya kita sapa ya teman-teman. Ya, Mungkin yang lagi menonton malam ini kita sapa. sapa dulu. Semoga yang nonton hari ini sehat-sehat semua ya. Ya. Hmm. Hari ini semoga apa yang dilakukan lancar-lancar Amin, semua. amin, Oke. amin. Amin. Jadi hari ini kita mau pengen bahas terkait pembahasan anak muda. Anak muda. Jadi kira-kira sekarang Musda ini Musta ya. Iya, iya. Musta lagi apa nama mengembangkan konten Konten yang berbaur anak muda. anak muda. Kira-kira kenapa harus anak muda sih? Karena begini, sebenarnya ini keresahan saya selama ini ya. Oke, Karena ruang lingkup pergaulan saya kan sangat didominasi oleh anak muda. anak muda. Kebanyakan anak muda itu memiliki masalah yang bisa dibilang masalah-masalah itu aja, tapi berulang-ulang. Kira-kira masalah itu tuh apa? Contohnya Ah, seperti ya pernikahan usia muda, oke, pernikahan usia muda, ya hamil di luar hamil nikah. di luar nikah. Kebetulan kan basic saya kan sebagai seorang nakes kan. Iya, nakes Pasti perawat ya. ya sangat apa ya bisa dibilang saya sangat memperhatikan hal itu. Oke. Karena saya juga pernah bekerja di rumah sakit, Mm-mm. banyak juga melihat pasien-pasien yang kondisinya cukup Hmm. memprihatinkan. Oke, Karena jadi ya, karena itu Musta mau buat konten ya, iya, buat sebuah aksi perubahan gitu. aksi perubahan. Oke, kira-kira sudah berapa lama buat konten-konten seperti itu? Sebenarnya kalau konten edukasi itu sudah bisa dibilang setahun lah. Setahun Tahunnya? belakangan ini saya mulai Hmm. edukasi. Oke, Tapi oke. makin ke sini saya lebih makin fokus, makin Bagus. memper apa? Berkerucut Ya uh, materi saya. menjadi fokus perhatian gitu anak muda gitu Ya ya. anak muda Oke, tentang masalah kesehatan reproduksi lah. reproduksi. Nah, pernikahan dini. Iya, Kira-kira menurut Musta ini kayak apa sih yang menjadi faktor-faktor tuh sehingga seseorang tuh pernikahan dini? kalau menurut saya ya, khususnya di daerah Maluku Utara ya, Hmm, itu pendidikan mengenai eh, kesehatan reproduksi itu masih minim, masih minim. minim. Karena kebanyakan anak-anak sekarang kan umur belasan-belasan mau masuk 20-an kan pasti ingin mencoba Iya, segala sesuatu dan kita juga pasti dulu waktu sekolah pun mengalami hal-hal seperti hal-hal yang itu. sama ya sisa juga begitu. Tapi kalau kita dulu kan diimbangi oleh saya bisa bilang jujur ya, kita kalau diimbangi oleh ilmu agama, insya Allah Iya. Ada benteng gitu ya. ada benteng, Oke, ada yang betul. membentengi lah, Ada benteng ketika kita mau menjuri ke sana, oh ada benteng nih ya. ada benteng. Ada benteng. Jadi itu pun saya merasakan karena saya kan SMP kan saya di Madrasah Sanawiyah kan. Masya Allah, madrasah nih teman-teman ya. Masya Allah, luar Jadi biasa. kebetulan di waktu di madrasah kan belajar fikih kan. Fikih Fikih, kan di oke itu ya. ada mengenai masalah-masalah itu. Oke, Tuh, fikih, fikih fikih. ya, betul ya. Jadi, Nah, kuliah kan saya kesehatan. Jadi kesehatan. saya rasa kayaknya beruntung juga sih Hmm. dulu sekolah di sekolah agama. Mungkin anak-anak sekarang pasti mereka kayak rasa tertekan, iya apaan sih Iya, sekolah betul. agama, tapi itu sangat Iya. membantu Nah, kalian. padahal kan agama itu kan salah satu inti yang harus kita pelajari sebagai Iya, anak muda gitu ya. Biar ketika mungkin ke depannya kita punya benteng, punya tuntunan iya, kemana arah saya ingin melangkah. iya, Jadi mungkin saja teman-teman yang di luar yang melakukan pernikahan dini mungkin mereka belum tahu atau gitu ya. Jadi mungkin iya. sekarang Musnah mau kasih tahu ke mereka. Jadi kalau saya lihat kebanyakan konten di Maluku Utara ini, Hmm, sebagian besar itu hanya berisi hiburan, hiburan, lucu-lucuan gitu. lucu-lucuan. Tapi yang edukasi itu saya bisa bilang jarang, Iya bahkan jarang ya. minim. Paling Ini cuma kita-kita doang nih. iya sih betul. Kak Kayaknya Famil juga buat konten edukasi edukasi, mengenai gizi. iya betul betul Saya betul. juga kesehatan mengenai kesehatan reproduksi. Reproduksi. Karena yang saya lihat TikTok, Instagram paling cuma ya itu cuma Iya, lucu-lucuan aja. Ya, tontonan-tontonan yang bukan menjadi tuntunan begitu ya ya. itu yang menjadi keresahan saya Hmm, sebenarnya selama ini kan. Ya, jadi saya kalau mau tegur orang bukan secara langsung, iya, tapi dengan melakukan edukasi. edukasi betul. Karena secara langsung pasti orang tersinggung nih. Iya, betul betul. Saya setuju sih karena tingkat pengetahuan seseorang tuh berbeda-beda. Iya, betul. Kalau bicara anak muda mungkin banyak orang yang belum mengerti
bagaimana cara kita untuk merawat reproduksi, Iya, bagaimana cara kita untuk mulai ke jenjang pernikahan, iya. apa yang perlu kita siapkan gitu Jadi ya. masalah anak muda ini mereka pikir pernikahan ini enak, Enak, padahal butuh persiapan. betul. Sampai guru juga bilang begitu. Iya, betul. Pernikahan tuh dia bisa dapat cuma 15 menit saja. Yang ke sana semua sengsara. Iya. Betul, betul. Ada juga yang saya pernah sering-sering dengar kan. Contoh, kita sayangan. Ya, Jadi kita minta bukti. berarti pembuktian itu yang kadang Iya. melenceng ke hal yang Iya. buruk gitu ya. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah ya, buat kalian ya jangan terpengaruh dengan omongan-omongan seperti itu. Ya, saya setuju. Karena harus menjaga diri kalian. Iya. Usia-usia sekarang mungkin seperti ini, Iya. tapi Ini kita tidak modus kan? iya kita Ini bukan modus teman-teman. Bukan Ini artinya modus. kita sekirasaan hati bagaimana kita memberikan edukasi melalui tontonan-tontonan yang teman-teman lihat hari ini gitu ya. Betul. Karena banyak di luar sana mungkin di sekitaran kita yang kita mengalami kasus-kasus demikian gitu ya, sehingga mungkin banyak masalah-masalah terjadi ketika pernikahan, bercerai atau apapun itu. Ini hanya sebagai konten untuk kita memberikan edukasi, tidak lebih dari itu, kita tidak ada gitu ya. Jadi kadang saya juga lihat yang ada juga yang contoh ya, ini bukan mau apa ya. Ada yang terkena penyakit IMS, infeksi IMS. menular seksual. Contohnya seperti itu ada yang datang ke saya. Bukan lampu itu. Oh, itu Datang Philips ya. ini. Oke. Terus ngomong saya kena ini. Oh, Terus saya bilang datang ke dokter langsung Iya. kan. Cuma karena minimnya edukasi, jadi mereka malu, iya, takut. malu. Itulah akibat, makanya saya Iya. bilang kita perlu adanya edukasi ke anak muda ya, Anak muda. supaya mereka jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah terjerumus itu baik laki-laki mau perempuan itu sangat fatal. Iya. Berisiko tinggi. Ya. Berisiko tinggi, terutama perempuan. Perempuan itu bisa membahayakan nyawa. Iya. Karena kehamilan di usia di bawah 20 tahun itu sangat mempunyai risiko yang sangat tinggi. Oh, yang ngomong-ngomong itu risikonya juga dari kaitannya dengan gizi juga ada tuh. Ada. Jadi mungkin ketika perempuan yang menikah di bawah umur Iya. gitu, belum umur yang matang, itu biasanya sistem reproduksi paling pertama, tapi dia harus melihat sisi lain, yaitu Selain- status gizinya, tingkat kesehatannya Iya, gitu. Itu betul. juga berpengaruh sebenarnya. Bahkan itu juga sangat berkaitan erat dengan melonjaknya atau tingginya angka stunting. Angka di stunting. Bogor. Benar kan? Betul sekali. Jadi angka stunting ini sekarang lagi marak-maraknya ya. Marak-maraknya nih. Jadi program nasional pemerintah sekarang ini. Pemerintah. Jadi memang betul. Jadi dengan edukasi seperti ini kita teman-teman, jadi dengan seperti ini kita bisa memberikan pengetahuan, edukasi bagaimana cara kita menciptakan satu generasi ke depannya yang lebih sehat, Siap. lebih cerdas pada intinya di situ. Oke. Jadi ada yang bilang seperti ini, buat konten edukasi, viewersnya sedikit, Iya. yang follow sedikit, Nah, tapi menurut saya ini adalah, saya anggap ini sebagai barometer atau tolak ukur. Karena kualitas dari apa yang kita tonton itu mencerminkan kualitas atau pola pikir kita seperti apa. Betul. Jadi semakin cerdas seseorang, pasti dia makin selektif Oh iya. dalam memilih tontonan. Oh betul. Jadi semakin cerdas itu dia semakin bagaimana memilih Iya, konsumtif tontonan itu Konsumtif. seperti apa, baik atau buruk, Buruk. gitu ya. iya. Jadi kalau saat ini konten saya banyak views sedikit ya, saya anggap ini seperti ini mencerminkan pola pikir Iya. sebagian orang. Kan? Sebagian orang. Berarti orang-orang otomatis secara data gitu Data kan menunjukkan lah. bahwa orang-orang yang nonton itu kira-kira maksudnya orang yang menonton suatu edukasi kesehatan itu sangat sedikit. Sedikit. Makanya itulah kenapa banyak terjadi Banyak, masalah iya. kesehatan. Itu Itu yang salah satunya. Itu yang saya maksud. Iya sih, betul. Jadi tingginya angka kehamilan di luar nikah bisa kita lihat dari tontonan-tontonan edukasi. Kadang juga ada kematian anak dan ibu Iya. karena mungkin minimnya edukasi kesehatan lah intinya. Dia tidak tahu ketika hamil apa yang dia lakukan gitu ya. Gizi apa yang diberikan, setiap harus pemeriksaan kesehatan tuh berapa Iya. kali. Jadi Kak Famil, saya pernah di rumah sakit dapat satu kasus. Itu balita. Ya. Mungkin orang tuanya belum tahu apa gimana, tapi balita itu dikasih makan, ini mohon maaf ya, bukan saya mau menyinggungnya, tapi dikasih makan makanan yang bisa saya katakan makanan orang dewasa. Orang dewasa. Contohnya seperti anak umur, kalau tidak salah 8 bulan. 8 bulan atau 1 tahun lebih lah. Yang jelas belum sampai 5 tahun. Itu udah dikasih makan
ini bukan saya mau apa, tapi papeda. Beda. Jadi pas makan Oke, turutnya ya. membesar. Iya, betul itu tindakan yang salah, yang Salah, keliru. keliru. Artinya harus kita memberikan edukasi ke masyarakat, terutama buat Kak Famil sebagai ahli gizi. Iya, betul. Makanan apa, asupan nutrisi apa yang bagus buat anak Ah, ah. di bawah usia 1 tahun, Iya. 1 tahun. Jadi kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang makanan kepada bayi atau Iya. balita kalau bayi itu kan diberikan MPASI Edukasi. di atas 6 tahun, 6 tahun. gitu kan. 6 bulan maksudnya 6 6 bulannya 6 bulan. Jadi harus lihat dulu tekstur Tekstur ya. dari makanan itu, mulai dari dia cair, Saya. lunak sampai makanan biasa gitu. Jadi tidak harus langsung kasih makanan yang keras-keras, tidak. Terutama pupeda tuh gitu. Itu kan artinya budaya-budaya itu harus dihilangkan atau dikurangi. Memang harus dihilangkan karena apa ya? Sangat bermasalah terhadap sistem metabolisme bayi, terutama pada sistem pencernaannya itu belum terlalu bisa mencerna Iya, hal-hal yang iya. betul. Sebenarnya sih kalau saya popeda bisa, tapi mungkin di atas 5 tahun lah. Iya, 5 tahun. 5 tahun lah. 5 tahun Tapi tuh. kalau masih di bawah 5 tahun, 8 bulan kas sepeda tuh. Bahaya itu. iya. Makanya tadi yang terjadi itu tuh. Saya tuh 8 bulan 1 tahun atau 1 tahun 8 bulan lah. Pokoknya yang jelas di bawah 5 tahun. Iya. Saya ingat. Anak masih kecil, aduh. Terjadi ini ya, apa? Pembengkakan. Pembengkakan di perut. Terus dirawat 1 minggu kalau nggak salah. Ya, begitulah. Iya. Ada juga mungkin di kampung-kampung yang bukan di Halmahera lah, saya juga dari kampung. Jadi ada balita bayi yang diberikan MPASI itu masih saat umur 4 bulan, karena kadang budaya dari neneknya itu kasih makanan itu kasih aja, tidak masalah kasih ke anak-anak gitu, karena MPASI itu apa? makanan pendamping ASI. Oh, seperti pisang gitu. Bisa Pisang tapi ini terus dilunak. dilunakan, ya ada yang buahnya dibuat tim gitu. Iya. Ada itu tergantung umur nanti, tapi dia harus di atas 6 bulan, 6 bulan. bukan di bawah 6 bulan. Kan kebanyakan di daerah kita ini banyak kasus yang terjadi itu Iya. diberikan di bawah 6 bulan. Itu kan berbahaya gitu salah satu. Nah, ini yang menjadi masalah yang harus kita perhatikan, Iya. terutama pada anak-anak muda yang harus betul-betul punya satu pengetahuan bagaimana cara memberikan edukasi, memberikan hal yang terbaik untuk ketika nanti dia menikah, ketika dia punya anak, kita harus diperhatikan. Jadi kalau harapan saya ke depannya, insya Allah mungkin kita akan kolaborasi ya. Ya, itu setuju. Saya pengen turun ke lapangan. Karena saya jujur, saya orang yang paling suka di lapangan. Iya, sebenarnya saya juga pengen. Iya, kita turun ke daerah manapun tuh, kita memberikan edukasi ke sekolah atau ke masyarakat langsung. Iya, saya pengen mungkin teman-teman nanti insya Allah kita punya salah satu program ini bersama ya kita tim-tim inilah ya. Kavaro ya, semua kita nanti mau bikin, kita mau membuat survei di sekolah-sekolah betul. Yang dimana kita lihat tingkat pengetahuan terhadap kesehatan dan gizi dalam konteks maupun pernikahan dini, reproduksi, gizi yang baik itu seperti apa. Kita mau pengen nanti ke depannya kita pengen memberikan edukasi itu di sekolah di Maluku Utara ini. Kita punya tim gitu. Jadi saya jujur ya, saya dalam melakukan hal ini jujur ya, saya materi saya kesempikan lah. Iya, materi. Ya, pertama kalau saya sih niatnya dakwah. Iya, saya juga sama. Berdakwah. Jadi betul. Kata hadis ini ya, Masya Allah. sampaikan walaupun cuma satu ayat gitu. Jadi memang harus menyampaikan. Jadi walaupun bukan dengan ayat Al-Quran, tapi dengan pengetahuan kita sebagai orang kesehatan. Karena ilmu itu bermanfaat ketika kita mengaplikasikannya. Iya, betul. Jadi harapan saya ke depannya insya Allah semoga apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan sesuai betul. Jadi itu keresahan saya selama itu. Jadi ada tetangga anak baru SMA belum lulus sudah nikah, terus setelah nikah istilahnya orang sini kawin anak. Yang mana itu cuma menikah aja, setelah menikah terus pisah. Menikah karena hamil saja. Mungkin itu membudaya gitu ya. Jadi iya betul. Ya sekarang saya mungkin pernah mendengar salah satu informasi dari dosen juga teman. Dia melihat bahwa tingkat keterkaitan SMA ketika lulus itu turun. Dia artinya mereka turun dalam arti ingin melanjutkan di tingkat jenjang yang lebih tinggi, lanjut kuliah. Itu rendah sekarang. Bahkan kasus di Unhair pun rendah. Dulu contohnya tahun kemarin 200.000 orang. Sekarang dia menurun sampai sekarang menurun. Jadi
mungkin karena perubahan-perubahan ya, saya ambil salah satu faktor mungkin karena ada tambang juga. Jadi ada yang pernah bilang ke saya, mungkin teman-teman di sana di luar yang pernah bilang kayak gini, saya sekolah SMA, yang penting masih saya kerja gitu, ada tambang, bisa langsung dapat uang. Tapi kadang mungkin pemikiran-pemikiran ini harus dihilangkan, karena pendidikan, pengetahuan itu penting bagi saya. Karena kuliah itu bukan hanya untuk cari kerja, tapi bagaimana cara kita berpikir secara sistematis, secara rasional, kemudian bisa memecahkan suatu masalah gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Makanya kasus kemarin saya sama dosen saya tuh pengen bagaimana cara memberikan suatu edukasi itu kepada anak-anak SMA agar mereka tuh terus mencari ilmu, menuntut ilmu, karena itu memang wajib. Betul. Gitu sih. Makanya itulah, karena tingkat pengetahuannya rendah, makanya tadi kasus-kasus kayak tadi itu terjadi. Betul. Oke, mungkin sekian dulu ya. Oh sekian itu, saya kira masih berapa menit itu tadi. Iya, boleh. Oke, jadi mungkin teman-teman ya, saya bersama dengan Musta Ya, ya ingin undur diri dulu. mengakhiri podcast kita. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati. Konten kita hanya sebuah edukasi. Jika dia buruk, buang buruknya. Dan jika dia baik, ambil baiknya. Oke. Salam dari saya, Fahmil. Saya Musta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.